Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Eka Wardani, NIM 180321100036 dari mata kuliah Strategi dan Kebijakan Bisnis kelas B. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya yang berjudul Analisis Strategi Pengembangan Bisnis pada Hotel Banyu Alit Buleleng. Jurnal ini pada tahun 2018. Tujuan penelitiannya adalah penulis ingin menganalisa aspek internal dan eksternal pada Hotel Banyu Alit serta merancang strategi pengembangan bisnis yang tepat pada Hotel Banyu Alit. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penulis menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengkaji fenomena dan realita yang tampak. Penulis menggali dan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik yang dipakai penulis adalah wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan semi terstruktur karena penulis memberikan kesempatan kepada narasumber untuk mengemukakan ide dan pendapatnya. Di sini penulis mendapatkan keuntungan untuk menggali informasi yang lebih dalam. Penulis menganalisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Data-data disajikan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Keabsahan data dalam penelitian ini juga diuji untuk menggali kebenaran informasi. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, aspek internal Hotel Banyu Alit memiliki keunggulan yaitu berada pada lokasi yang strategis dan luas. Manajer turun langsung untuk membantu operasional perusahaan. Hotel Banyu Alit terbantu oleh pemerintah daerah karena setiap SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan dinasnya diarahkan pelaksanaannya di Hotel Banyu Alit. Manajemen mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Perusahaan juga memiliki standar kerja yang bagus serta menekankan disiplin karyawan sehingga kualitas pelayanan yang diberikan sangat baik. Kelemahan pada aspek internal adalah Hotel Banyu Alit. Kelemahan internalnya adalah inovasi yang belum bebas dilakukan, kekurangan karyawan sehingga menghambat kinerja, serta perusahaan tergolong hotel tua di Singaraja. Yang kedua adalah aspek internal. Yang kedua adalah aspek eksternal. Aspek eksternal perusahaan adalah adanya pesaing baru yang ingin masuk ke dalam industri perhotelan sehingga terdapat hambatan yang akan dihadapi perusahaan, seperti pengetahuan khusus, teknologi yang memadai, serta loyalitas para tamu. Hotel Banyu Alit memiliki kekuatan pemasok yang loyal pada perusahaan. Aspek perseteruan dengan pesaing adalah dengan hotel yang kelasnya sama atau lebih rendah. Yang ketiga adalah strategi. Strategi yang digunakan perusahaan untuk mengatasi pesaing adalah menjaga kualitas layanan untuk tamu. Strategi SWOT yang dilakukan oleh Hotel Banyu Alit adalah memberikan layanan antar jemput penumpang untuk area pusat kota. Anggaran dana untuk melakukan renovasi hotel. Pemimpin turun langsung ke lapangan, melakukan penghijauan di area hotel, memberikan pelayanan yang terbaik. Pemerintah membantu memberikan akses untuk promosi, serta melakukan negosiasi harga terhadap pemasok. Pembaruan fasilitas hotel. Strategi tersebut dilakukan perusahaan untuk menjadi berbeda dengan para pesaing. Hotel Banyu Alit berusaha untuk memenangkan pasar dengan menerapkan strategi diferensiasi. Hotel Banyu Alit membuat kebijakan dalam bidang keuangan, operasional, dan sumber daya manusia. Kebijakan keuangan adalah mengurangi biaya pada hal-hal yang tidak perlu untuk mencapai efisiensi pengeluaran. Kebijakan operasional dengan meningkatkan kualitas untuk para tamu. Kebijakan sumber daya manusia dengan menambah karyawan sehingga pekerjaan tidak tumpang tindih. Dasar teori yang digunakan adalah pebisnis saat ini dituntut ekstra keras untuk mampu mengikuti keinginan pasar. Agar suatu perusahaan mampu bertahan, perusahaan harus melakukan pengembangan terhadap bisnisnya karena jika tidak dilakukan, maka perusahaan akan stagnan dan cepat mati di dalam arus persaingan yang ketat seperti sekarang ini. Menurut Porter dalam David 201/183, strategi memungkinkan organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dari 3 basis yang berbeda, yakni kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus.
Porter menyebut dasar tersebut strategi generik. Komentar terhadap artikel adalah abstrak ditulis menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penulis memaparkan dengan jelas dan lengkap mengenai mulai dari pendahuluan sampai penutup. Tersebut adalah penyampaian review jurnal dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.